Arab Saudi akan membangun sebuah menara setinggi 2 km, yaitu sekitar 1,24 mil lurus ke atas. Burj Khalifa yang saat ini merupakan gedung tertinggi di dunia bisa muat 2 kali di dalam menara ini. Masih ada ruang tersisa, Empire State Building. Kamu bisa menumpuk 5 gedung itu dan tetap belum mencapai puncaknya. Tipe A101 yang baru saja dipanjat oleh Alex Honnold. Nah, kamu harus menumpuk 4 gedung itu. Dan Alex, jika dia suatu saat memutuskan untuk memanjat Menara Rise ketika akhirnya terwujud, dia akan membutuhkan waktu lebih dari 6 jam dan akan menghadapi angin yang cukup kencang untuk mencabutnya dari kaca. Kita tidak hanya berbicara tentang memecahkan rekor di sini. Menara Rise akan benar-benar menghancurkan konsep tentang apa yang bisa menjadi sebuah gedung. Dan yang menarik, gagasan ini mungkin benar-benar bisa berhasil. Selamat datang di Menara Rise, proyek konstruksi paling ambisius dalam sejarah umat manusia. Sebuah gedung yang begitu tinggi hingga akan menembus lapisan awan, mengalami sistem cuaca yang berbeda di setiap lantai, dan membutuhkan teknologi yang belum benar-benar terbukti pada skala sebesar ini. Ini bisa jadi masa depan arsitektur perkotaan, atau contoh paling spektakuler dari kesombongan manusia sejak Menara Babel. Mungkin keduanya. Menara Rise. Sebelum kita mulai, penting untuk dicatat bahwa semua yang disebutkan dalam video hari ini masih berupa spekulasi, berdasarkan rencana yang diusulkan untuk gedung tersebut. Konstruksi belum dimulai, tapi meski begitu, mari kita mulai. Menara Rise direncanakan akan dibangun di Riyadh, Arab Saudi, negara yang sama di mana pangerannya sudah membangun Menara Jeddah yang seharusnya menjadi gedung pertama di dunia setinggi 1 km. Konstruksi baru saja dilanjutkan setelah terhenti pada tahun 2018 karena pembersihan di Arab Saudi, masalah pendanaan, komplikasi politik, dan hal-hal biasa yang sering menghambat mega proyek seperti ini. Jadi tentu saja solusinya adalah membangun sesuatu yang 2 kali lebih tinggi. Menara ini akan menjadi... Ini benar-benar hal paling ambisius yang pernah ada. Menara ini akan mampu menampung lebih dari 50.000 orang. Dan angka itu pada dasarnya berarti ini bukan sekedar gedung. Ini semacam kota vertikal. Menara ini akan berisi unit hunian, kantor, hotel, pusat perbelanjaan, taman, jamak di dalam sebuah gedung, serta sekolah, rumah sakit, dan bahkan sistem transportasi internalnya sendiri. Karena lift biasa tidak cukup ketika Anda membangun 2 km ke langit. Anda akan membutuhkan lift dengan levitasi magnetik. Perkiraan biaya pembangunan gedung ini adalah sekitar 5 miliar dolar, mungkin lebih, tapi kita akan membahas soal uang nanti. Pertama, mari kita bicarakan mengapa hal ini bahkan secara teori bisa dilakukan. Sejarah gedung-gedung tinggi adalah sejarah memecahkan masalah yang tampaknya mustahil. Selama sebagian besar peradaban manusia, bangunan yang lebih tinggi dari 150 meter pada dasarnya hanyalah fantasi. Ada begitu banyak masalah, mulai dari ketakutan bahwa berat bangunan akan menghancurkan fondasinya sendiri, kemungkinan angin akan merobeknya, hingga kenyataan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya memang belum ada. Namun segalanya berkembang dan para pembangun mulai menggunakan baja, lalu beton bertulang, dan para insinyur brilian menciptakan lift. Dengan setiap inovasi, batas ketinggian pun semakin tinggi. Pertama, Empire State Building pada tahun 1931 yang tingginya 381 meter. Lalu World Trade Center pada tahun 1973 yang tingginya 417 meter, diikuti oleh Menara Petronas pada tahun 1998 yang tingginya 452 meter. Dan kemudian pada tahun 2010, Burj Khalifa mencapai ketinggian hingga 828 meter. Itu seharusnya menjadi batasnya, karena beban angin meningkat secara eksponensial seiring dengan ketinggian. Dan jika dibangun lebih tinggi lagi, bahan bangunan akan menjadi terlalu berat dan karena itu tidak praktis. Ada juga fakta bahwa memompa air ke lantai paling atas membutuhkan tekanan yang bisa membuat pipa biasa pecah. Dan juga ada fakta bahwa gedung-gedung tinggi bisa bergerak. Memang harus begitu. Jika gedung-gedung itu benar-benar kaku, mereka akan patah seperti ranting saat terkena angin dan gedungnya akan runtuh dengan sendirinya. Burj Khalifa misalnya bisa bergoyang hingga 1,5 sampai 2 meter di bagian puncaknya saat angin kencang. Itu menakutkan. Sekarang bayangkan sebuah gedung yang tingginya lebih dari 2 kali lipat. Itu kira-kira 3 atau 4 meter di puncaknya. Tapi kita harus memberi penghargaan kepada tim teknik karena mereka sudah memikirkan hal itu. Harusnya memang begitu. Desain Rise Tower memasukkan sesuatu yang disebut Tune Mass Damper. Pada dasarnya adalah bandul raksasa seberat ribuan ton yang digantung di dekat puncak gedung. Bandul itu berayun ke arah berlawanan dari gerakan gedung untuk menahan goyangan. Tipe A101 punya alat itu. Itu adalah bola baja seberat 660 ton metrik yang digantung dari lantai 92. Jika kita benar-benar mengalihkan, itu berarti damper Rise Tower akan memiliki berat antara 3.000 hingga 4.000 ton yang secara harfiah seukuran gedung apartemen kecil. Maksudku, apa yang bisa salah? Sebenarnya banyak hal yang bisa salah, dan kita pasti akan membahas itu.
Tapi pertama-tama, mari kita bicara tentang fondasinya. Karena sebelum kamu bisa membangun ke atas, kamu harus membangun ke bawah. Menara Rise akan membutuhkan fondasi sedalam kurang lebih 100 meter. Itu sudah setara dengan gedung 30 lantai di bawah tanah. Fondasinya akan terdiri dari plat beton besar yang diperkuat dengan jaring baja dan diikat ke batuan dasar dengan ratusan tiang pancang dalam. Penuangan beton saja akan memakan waktu berhari-hari dan harus dilakukan secara terus-menerus. Kamu tidak boleh berhenti dan memulai lagi, atau kamu akan menciptakan titik-titik lemah. Kemungkinan besar, ini akan menjadi salah satu penuangan beton kontinu terbesar dalam sejarah. Dan itu harus sempurna, karena jika fondasinya turun secara tidak merata atau bahkan meleset beberapa sentimeter saja, seluruh menara sepanjang 2 km itu akan mulai miring. Dan tidak seperti menara Pisa yang miring, ini tidak akan terlihat menarik. Ini akan menjadi bencana. Mengapa kamu tidak bisa membangun menara setinggi 2 km dengan cara biasa? Sekarang, kamu tidak bisa membangun menara setinggi 2 km dari beton dan baja biasa. Bebannya jelas tidak mungkin ditopang. Lantai bawah akan menopang begitu banyak massa sehingga kolom-kolomnya harus sangat tebal. Begitu tebal sampai memakan seluruh ruang lantai yang bisa digunakan. Jadi Menara Rise akan menggunakan beton berkinerja sangat tinggi yang kekuatannya sekitar 5 kali lipat dari beton biasa. Tapi kekurangannya adalah jika 1 meter kubik beton biasa harganya sekitar $100, beton berkinerja sangat tinggi harganya sekitar $2.000 per meter kubik. Dan Menara Rise akan membutuhkan ratusan ribu meter kubik material tersebut. Dan masih ada baja juga. Kita sedang membicarakan paduan logam yang dikembangkan untuk aplikasi dirgantara. Ini adalah jenis baja yang dapat menahan tekanan ekstrim tanpa berubah bentuk dan tidak akan lelah meskipun terkena beban angin terus-menerus selama puluhan tahun. Tapi harganya juga sekitar 5 kali lipat lebih mahal daripada baja struktural biasa. Bahkan dengan material sekuat ini, kolom struktural di dasar menara harus sangat besar. Seperti inti beton bertulang baja berdiameter 5 meter yang membentang dari fondasi hingga lantai ke-300. Dan kalau kamu pikir cara saya menekankan angka 300 tadi berarti itu sudah dekat puncak, itu salah. Menara ini akan punya 678 lantai. Itu benar-benar gila. Tapi ini bahkan bukan bagian paling menarik dari hal-hal tidak biasa yang akan dilakukan menara ini. Pada ketinggian 2 km, menara ini pasti akan mengalami zona iklim yang berbeda di tiap ketinggiannya. Sekarang biasanya di permukaan tanah di Riyadh, suhu secara rutin melebihi 40 derajat Celcius saat musim panas. Di ketinggian 2 km, suhunya bisa 15-20 derajat lebih dingin. Pada ketinggian 1000 meter, menara ini akan melewati lapisan batas planeter, yaitu bagian dari atmosfer tempat cuaca permukaan terjadi. Dan setelah melewati itu, kondisinya akan berbeda. Lebih tenang dalam beberapa hal, tapi juga lebih ekstrim dalam hal lain. Awan akan terbentuk di sekitar menara. Kita tidak sedang membicarakan pemandangan lucu, di mana rasanya seperti kamu hampir bisa menyentuh awan. Maksud kami, gedung ini kemungkinan besar secara harfiah akan menembus awan secara teratur. Dan itu menciptakan masalah unik berupa es. Pada ketinggian dan suhu tertentu, kelembapan di awan akan membeku di permukaan gedung. Dan saat menumpuk, itu menambah beban bertonton pada struktur yang bisa menyebabkan masalah aerodinamis. Ada juga risiko bahwa bongkahan es besar bisa terlepas dan jatuh dari ketinggian 2000 meter yang akan seperti roket es menabrak mobil, orang, dan apapun yang ada di tanah. Jadi kaca eksterior harus terus-menerus dipanaskan untuk mencegah penumpukan es, atau para insinyur akan membuat desain fasad yang tahan es. Jika mereka memilih opsi pertama, itu berarti akan menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Menara Rise akan mengonsumsi sekitar 200 MW listrik saat beban puncak. Itu cukup untuk memasok listrik ke kota dengan 150.000 hingga 200.000 penduduk. Dan semua daya itu akan berasal dari panel surya yang menutupi lantai atas, turbin angin, dan jaringan listrik. Dengan panel surya menempatkannya di ketinggian 2 km, berarti Anda berada di atas sebagian besar kabut atmosfer, sehingga efisiensi tenaga surya akan lebih tinggi. Dan dengan sekitar 200.000 meter persegi panel fotovoltaik, itu sebenarnya hanya akan memenuhi sekitar 10% dari kebutuhan listrik gedung tersebut. Turbin angin itu sedikit lebih rumit. Turbin di dalam struktur gedung itu berisik, menimbulkan getaran dan membutuhkan banyak perawatan. Namun, pada ketinggian 2 km, anginnya konsisten dan kuat. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, sumber energi terbarukan akan menyediakan sekitar, sekali lagi saya katakan, hanya 20% dari kebutuhan listrik menara. Sisanya akan berasal dari jaringan listrik. 80%. Sekarang, kabar baiknya, Arab Saudi memiliki sumber energi yang melimpah, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Jadi, secara teknis, ini bukan masalah. Tapi hal ini memang menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan, bukan? Sebuah gedung yang mengkonsumsi 200 MW listrik bisa disebut banyak hal, tapi tidak bisa disebut berkelanjutan.
Lalu ada juga masalah tentang bagaimana air akan didistribusikan. Pada hari biasa, sistem tekanan air biasanya maksimal di sekitar 100 meter. Di atas itu, Anda membutuhkan banyak pompa booster. Untuk mengatasi ini, Menara RISE akan memiliki stasiun pompa di setiap 50 lantai. Masing-masing akan meningkatkan tekanan air untuk segmen berikutnya dengan beberapa pompa cadangan. Sehingga jika satu gagal, yang lain bisa menggantikan. Pipa-pipanya sendiri harus sangat kuat karena tekanannya akan sangat besar. Berikut perhitungannya. Air memiliki berat sekitar 1000 kg per meter kubik. Pada ketinggian 2 km, tekanan di dasar kolom air sekitar 200 bar. Itu setara dengan 2.900 pon per inci persegi yang akan membuat pipa biasa meledak. Jadi menara ini akan menggunakan pipa bertekanan tinggi khusus yang mirip dengan yang digunakan dalam aplikasi industri. Dan kemudian ada fakta bahwa air limbahnya harus dibawa kembali ke bawah, yang untungnya gravitasi yang mengatasinya. Tapi sistem perpipaan untuk gedung ini akan lebih rumit daripada infrastruktur air di sebagian besar kota kecil. Jika menara ini harus menyediakan air untuk sekitar 50.000 orang dengan asumsi setiap orang menggunakan 200 liter per hari, itu berarti 10 juta liter per hari. Itu berarti 10.000 ton air yang harus dipompa naik dan dialirkan turun setiap hari. Lift, tangga darurat, dan seperti apa rasanya tinggal di ketinggian 2 km. Sekarang kita sudah menyebutkan bahwa Menara RISE tidak mungkin menggunakan lift biasa. Sekarang mari kita bahas alasannya. Jadi lift konvensional mungkin hanya bisa bergerak sejauh 5-600 meter. Lebih dari itu, kabelnya akan terlalu berat hingga bisa putus karena beratnya sendiri. Jadi Menara RISE akan menggunakan kombinasi beberapa teknologi. Bagian bawahnya akan menggunakan lift kabel tradisional, tapi dengan kabel serat karbon ultra kuat sebagai pengganti baja. Dan bagian atasnya akan menggunakan lift levitasi magnetik. Ini adalah teknologi yang sama seperti yang digunakan pada kereta maglev, di mana kabin lift ditopang dan digerakkan oleh medan magnet. Ini agak menakutkan karena teknologi ini memang ada dan sudah pernah digunakan sebelumnya, tapi belum pernah digunakan pada gedung setinggi ini. Shaft lift harus benar-benar lurus, karena bahkan sedikit saja penyimpangan bisa langsung mematikan sistem magnetiknya. Dan seperti yang bisa kamu bayangkan, menjaga sesuatu tetap benar-benar lurus di gedung yang sangat tinggi hingga bisa bergoyang itu jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Gedung ini kemungkinan besar akan memiliki sekitar 200 lift, tapi bahkan dengan begitu, untuk naik dari lantai dasar ke puncak akan memakan waktu sekitar 15 menit, termasuk waktu menunggu dan pindah lift. Lift Express akan melewati sebagian besar lantai dan hanya berhenti di Sky Lobby, yaitu titik transfer di mana kamu bisa berpindah ke lift lokal. Ini adalah sistem yang sama seperti yang digunakan di Burj Khalifa, hanya saja skalanya lebih besar. Banyak, dan ini ada detail menarik. Naik lift akan terasa seperti naik pesawat kecil secara vertikal. Karena di ketinggian 2 km, tekanan udara 20% lebih rendah dibandingkan di lobi. Jika kamu naik terlalu cepat, itu bisa menyebabkan masalah pada telinga. Jadi rencananya adalah lift akan dipresurisasi penuh agar tetap mempertahankan tekanan udara setara permukaan laut dan menyesuaikannya secara bertahap saat naik. Sekarang mari kita bicara tentang keselamatan kebakaran. Karena bagaimana latihan kebakaran dan evakuasi bisa dilakukan di gedung setinggi ini? Wah, keselamatan kebakaran di gedung biasa itu sederhana. Sprinkler, pintu tahan api, tangga darurat, dan asumsi bahwa petugas pemadam kebakaran bisa mencapai semua lantai. Di menara setinggi 2 km, semua itu tidak berlaku. Peralatan pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau lebih dari 100 meter. Tekanan air untuk sprinkler jadi bermasalah di ketinggian ekstrim dan mengevakuasi 50.000 orang menuruni tangga sejauh 2 km. Ya, itu bakal jadi mimpi buruk. Jadi, mari kita lakukan sedikit perhitungan tentang skenario evakuasi. Mari kita asumsikan orang bisa turun tangga dengan kecepatan 1 lantai per menit. Itu sebenarnya optimis, karena orang bisa lelah, panik, dan orang dengan masalah mobilitas akan memperlambat semuanya. Tapi mari kita anggap 1 lantai per menit. Dari lantai paling atas, yaitu lantai ke-678 sampai ke lantai dasar, itu akan memakan waktu 678 menit. Itu berarti 11 jam menuruni tangga tanpa henti. Tidak ada yang sanggup melakukan itu. Itu bahkan tidak mungkin dilakukan secara fisik oleh kebanyakan orang. Lemah sekali. Lagi pula, siapa yang cuma turun 1 lantai per menit? Aku bisa turun 1 lantai tangga dalam 10 detik. Aku pasti baik-baik saja. Jadi Menara RISE akan dibagi menjadi beberapa segmen, di mana masing-masing pada dasarnya adalah gedung terpisah dengan sistem pemadam kebakaran sendiri, serta lantai pengungsian bertekanan dan ventilasi independen. Jika terjadi kebakaran, segmen yang terdampak bisa langsung ditutup. Secara teori, kebakaran di lantai 150 tidak akan memengaruhi lantai 200 sama sekali. Kedengarannya itu terlalu banyak berharap, teman-teman. Setiap segmen akan memiliki lantai perlindungan, yang pada dasarnya adalah zona tahan api di mana orang-orang bisa menunggu untuk diselamatkan.
Dan lantai-lantai ini akan memiliki pasokan udara sendiri, air sendiri, serta sistem komunikasi sendiri. Biasanya dirancang agar aman selama 24 jam. Tapi kamu tidak akan hanya duduk diam di sana. Lantai-lantai ini adalah titik penjemputan untuk lift evakuasi, yaitu lift khusus yang tahan api dan dirancang untuk tetap beroperasi bahkan saat keadaan darurat, serta mengangkut orang turun secara bergiliran. Tapi rencana evakuasi yang sebenarnya adalah jangan sampai terjadi kebakaran. Itulah sebabnya gedung ini sudah direncanakan memiliki sistem pemadam kebakaran tercanggih. Kita bicara tentang sistem deteksi canggih yang bisa mengidentifikasi kebakaran dalam hitungan detik, sistem pemadam otomatis yang langsung aktif, dan material tahan api di setiap lantai. Tujuannya adalah membatasi kebakaran hanya di satu ruangan, paling buruk di satu lantai. Tapi kebakaran itu tidak bisa diprediksi. Dan di gedung yang serumit ini, dengan begitu banyak sistem, begitu banyak orang, kemungkinan besar ada sesuatu yang bisa salah. Dan sekarang karena kita membahas tentang banyaknya orang yang akan tinggal di menara ini, kita juga harus bicara tentang kenyataan bahwa ada lebih dari 50.000 orang di satu gedung. Dan mereka tidak hanya tinggal di sana, mereka bekerja di sana, berbelanja di sana, bersekolah di sana. Menara ini dirancang untuk menjadi komunitas yang mandiri. Secara teori, kamu bisa menjalani seluruh hidupmu tanpa pernah keluar, yang sangat distopian. Dan itu menimbulkan pertanyaan menarik, bukan? Apakah kamu benar-benar ingin? Beberapa studi psikologis tentang kehidupan di gedung tinggi menemukan bahwa orang yang tinggal di atas lantai 30 melaporkan tingkat kecemasan dan isolasi yang lebih tinggi. Ada sesuatu tentang berada sejauh itu dari permukaan tanah yang memengaruhi orang. Meskipun tentu saja pengalaman setiap orang akan berbeda-beda. Beberapa orang akan menyukainya. Pemandangannya akan luar biasa. Kamu akan bisa melihat lengkungan bumi. Pada malam hari, bintang-bintang akan tampak lebih terang karena kamu berada di atas banyak gangguan atmosfer. Matahari terbit dan terbenam akan terjadi pada waktu yang berbeda dibandingkan di darat. Dan kamu akan bisa melihat matahari beberapa menit lebih awal di pagi hari dan beberapa menit lebih lambat pada sore hari. Tapi bagi sebagian orang, hal itu akan terasa membingungkan, bahkan mengganggu. Karena manusia memang tidak diciptakan untuk hidup di langit. Dan otak kita tahu hal ini, meskipun kita tidak secara sadar memikirkannya. Namun, para pengembang sudah membuat rencana untuk mengatasi hal ini. Menara tersebut akan memiliki taman, ruang hijau, dan cahaya alami. Tapi masalahnya adalah semua itu merupakan lingkungan buatan. Kamu sebenarnya tidak benar-benar berada di alam. Kamu berada di dalam sebuah mesin yang mensimulasikan alam. Lalu ada juga dinamika sosial. 50.000 orang hidup berdekatan dengan tingkat pendapatan, budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda-beda. Ini bisa menjadi resep untuk komunitas yang beragam dan dinamis, atau justru menjadi tempat penuh tekanan sosial. Kemungkinan besar, keduanya akan terjadi. Anggaran dan ROI Rise Tower. Sekarang, anggaran resmi untuk Rise Tower adalah $5 miliar, tapi itu hampir pasti merupakan perkiraan yang terlalu rendah. Mega proyek selalu melebihi anggaran. Kamu tahu itu, kamu menonton channel ini. Burj Khalifa seharusnya hanya menghabiskan biaya 876 juta, tapi akhirnya menghabiskan 1,5 miliar. Menara Jeddah dianggarkan sebesar 1,2 miliar. Proyek ini terhenti selama 7 tahun dan sudah menghabiskan sebagian besar dana itu tanpa bahkan mencapai sepertiga dari tinggi yang direncanakan. Jadi, $5 miliar untuk sebuah gedung yang 2 kali lebih tinggi dan jauh lebih kompleks itu sangat optimis. Biaya sebenarnya mungkin akan lebih dekat ke $20 miliar atau bahkan lebih. Tapi pertanyaannya, dari mana uang itu berasal? Dana investasi publik Arab Saudi adalah pendana utamanya. Ini adalah dana yang sama di balik Nayon, proyek kota futuristik yang telah menjadi berita utama karena rencananya yang ambisius, beberapa orang akan mengatakan rencana yang absurd. Saya sendiri akan mengatakan rencana yang absurd. Pemerintah Arab Saudi memiliki dana yang sangat besar dan minat yang kuat untuk mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada minyak. Proyek-proyek besar seperti ini adalah bagian dari strategi tersebut. Rise Tower akan menghasilkan pendapatan dari penjualan hunian, sewa komersial, pemesanan hotel, dan retail. Tapi, apakah pendapatan itu akan cukup untuk membenarkan investasi yang mungkin mencapai $20 miliar? Ya, kita belum tahu. Dengan asumsi menara tersebut memiliki 5.000 unit hunian, jika masing-masing dijual dengan harga rata-rata $1 juta, itu berarti $5 miliar. Tambahkan ruang retail komersial dan mungkin Anda mendapatkan pendapatan antara 10 hingga 14 miliar dolar. Itu mungkin bisa menutupi sebagian besar biaya konstruksi, tapi jelas tidak menutupi biaya operasional yang berkelanjutan yang akan sangat besar. Gedung ini akan membutuhkan ribuan staf hanya untuk menjalankannya. Pemeliharaan, keamanan, kebersihan, administrasi. Biaya energi saja akan mencapai puluhan juta dolar per tahun. Apa yang akan kita miliki dengan Menara Rise adalah investasi jangka panjang, sangat jangka panjang. Karena tidak mungkin gedung itu bisa segera menghasilkan pengembalian investasi yang signifikan. Namun, ada pertanyaan lain. Apakah itu sepadan?
Ada argumen yang mendukungnya. Kepadatan kota baik untuk lingkungan. Memusatkan banyak orang di satu tempat, mengurangi perluasan kota, menjaga lahan terbuka, dan bisa lebih efisien energi dibandingkan menyebar. Sebuah gedung seperti Menara Rise bisa menampung 50.000 orang di lahan yang relatif kecil. Anda bisa berargumen bahwa itu efisien, tapi itu hanya efisien jika berhasil. Jika gedungnya aman, fungsional, berkelanjutan. Dan ada banyak alasan untuk skeptis terhadap hal itu. Pertama, rekayasanya sangat mutakhir, yang dalam kasus ini berarti belum terbukti. Sistemnya rumit, yang berarti banyak hal bisa saja salah. Dan ketika Anda berada 2 km di udara, jika terjadi kesalahan, konsekuensinya akan jauh lebih drastis dari biasanya. Tapi sekarang mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika semuanya selesai. Tentu saja dengan asumsi bahwa proyek ini benar-benar selesai. Menara Rise akan terlihat dari jarak lebih dari 100 km. Menara ini akan menjadi tengara, objek wisata, simbol ambisi Arab Saudi. Orang-orang akan datang dari seluruh dunia hanya untuk melihatnya. Para pengembang bertaruh bahwa orang-orang akan tertarik pada keunikannya, prestisnya, dan keberaniannya yang luar biasa. Dan mungkin saja mereka benar. Namun, tinggal di Menara Rise akan terlalu mahal untuk dijangkau oleh kebanyakan orang. Itu berarti menara ini sebagian besar hanya untuk orang-orang super kaya, perusahaan, turis yang punya banyak uang, dan orang-orang yang ingin bisa mengatakan bahwa mereka pernah menginap, meskipun hanya 1 malam, di gedung tertinggi di dunia. Apakah risikonya sepadan? Setiap megaproyek pada dasarnya adalah wujud dari tindakan berani. Namun, setiap megaproyek juga merupakan contoh utama bahwa Anda tidak bisa melakukan hal-hal berani tanpa ada kerugian, termasuk korban jiwa, bahkan kematian. Dengan bangunan seperti Menara Rise, taruhannya sangat tinggi, sehingga jika terjadi kesalahan pada fondasi, inti, atau sistem peredam, bangunan tersebut bisa runtuh. Para insinyur mengatakan kegagalan hanya 1 dari 1.000.000. Namun sejarah penuh dengan kegagalan rekayasa yang membuat Anda bertanya-tanya apakah itu benar. Ada jembatan Tacoma Narrows, runtuhnya jembatan penyeberangan Hyatt Regency, dan menara apartemen Ronan Point. Masing-masing dari mereka dirancang oleh insinyur yang kompeten yang menjanjikan keselamatan, tetapi itu tidak mencegah proyek-proyek tersebut berakhir dengan kegagalan besar. Tapi itu memang bagian dari melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Dan sejujurnya, Menara Rise telah belajar dari kegagalan-kegagalan di masa lalu ini. Desainnya menggabungkan banyak sistem cadangan, jadi jika satu sistem gagal, sistem lain akan mengambil alih. Struktur ini dibuat dengan margin keamanan berlebih, sehingga seharusnya mampu menangani beban jauh melebihi apa yang akan pernah dialaminya. Namun, risiko lain tentu saja adalah terorisme. Sebuah bangunan yang begitu ikonik bisa saja menjadi sasaran empuk. Dan tentu saja langkah-langkah akan diambil untuk menghindari hal ini. Tapi bisakah Anda benar-benar membuat bangunan sebesar ini benar-benar aman? Terlalu banyak titik akses, terlalu banyak orang, terlalu banyak faktor yang mengkhawatirkan. Yang bisa kita pastikan adalah keamanan akan dijalankan sebaik mungkin oleh manusia, seperti pada Burj Khalifa. Dan kemudian ada skenario yang tidak ingin dibicarakan siapapun. Bagaimana jika bangunan ini tidak berhasil? Bagaimana jika liftnya terlalu lambat? Bagaimana jika goyangannya terlalu besar? Bagaimana jika orang-orang tidak suka tinggal di sana? Bagaimana jika biaya operasionalnya begitu tinggi sehingga tidak layak secara ekonomi? Gedung itu bisa menjadi proyek mahal yang jadi beban dan menjadi peringatan tentang batas ambisi. Atau bisa juga berhasil. Bisa saja menjadi seperti yang dijanjikan para pengembang. Sebuah keajaiban rekayasa, kota vertikal yang berkembang, sekilas tentang masa depan. Kenyataannya kita tidak akan tahu sampai bangunan itu selesai dibangun. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dan itu tidak akan terjadi karena tidak pernah begitu. Menara ini diperkirakan akan selesai sebagian pada tahun 2030 dan tidak akan sepenuhnya selesai hingga tahun 2060. Dan pada akhirnya, jika berhasil, kita akan memiliki sebuah gedung setinggi 2 km. Jika tidak, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat mahal tentang keterbatasan manusia. Bagaimanapun juga, ini akan sangat menarik untuk disaksikan. Karena kenyataannya, Menara Rise sebenarnya bukan soal kepraktisan. Ini bukan tentang memecahkan masalah kepadatan kota atau memajukan arsitektur berkelanjutan. Itu hanyalah pembenaran, bukan alasan utamanya. Alasannya lebih sederhana. Kita ingin tahu apakah kita bisa melakukannya. Terima kasih sudah menonton.